Salam sehat semuanya. Nah, kali ini saya membahas tentang klasifikasi sila. Klasifikasi sila yang saya maksudkan adalah sila yang diajarkan oleh Sang Buddha, di mana di dalam Jalan Mulia berunsur 8 ada sila, samadhi, dan panya. Sebelum mempelajari tentang klasifikasi sila, kita merenungkan terlebih dahulu sebagaimana di layar ini, yaitu Dhammapada 5.7. Seperti bunga teratai yang tumbuh di antara tumpukan sampah yang dibuang di tepi jalan raya, indah dan harum serta menimbulkan perasaan senang. Demikian pula siswa Sang Buddha bersinar karena kebijaksanaannya di antara para manusia yang hidup tertutup oleh kegelapan batin. Dari syair ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, memberikan suatu renungan kepada kita, bahwa bagaimana kita sebagai manusia yang hidup atau menjadi seorang masyarakat, bagaimana menjadi masyarakat yang lebih daripada masyarakat lainnya, menjadi masyarakat yang menjadi masyarakat yang berguna, terpandang di dalam suatu kelompok masyarakat itu. Dalam Dhammapada ini dikatakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah dasar utama yang mengantarkan kita untuk menjadi seperti bunga teratai yang indah tumbuh di tumpukan sampah. Nah, bagaimana sampah itu yang sesuatu yang tidak tidak bernilai, tapi begitu teratai tumbuh di atasnya, yang dipandang oleh orang adalah teratainya. Teratai yang indah. Nah, seperti itu ialah seyuksanya kita sebagai umat Buddha. Kita sebagai umat Buddha, kita mempraktekkan ajaran, kemudian kita mempelajari ajaran dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita pelajari, apa yang Buddha ajari, agar kita menjadi bunga teratai, menjadi tampak indah di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam pembahasan ini, fakta, berdasarkan fakta, masyarakat Buddhis itu terdiri atas beberapa kelompok atau golongan masyarakat. Jadi ada kelompok masyarakat biarawan, dan ada kelompok masyarakat rumah tangga. Dua hal ini adalah umum dalam konsep masyarakat Buddhis. Kelompok masyarakat biarawan dia terbagi menjadi dua, ada bhikkhu dan bhikshuni. Para rohaniawan agama Buddha pria yang hidup menjalankan dhamma, menjadi seorang bhikkhu. Nah, itulah yang dikenal dengan bhikkhu atau bhiksu, pria. Apabila mereka adalah wanita, maka dikenal dengan bhikshuni. Ini bagian dari kelompok pertama. Sedangkan kelompok yang kedua, atau golongan masyarakat yang kedua adalah kelompok masyarakat perumah tangga, masyarakat awam, Ada upasaka, upasika, kemudian ada pandita.
Upasaka adalah umat Buddha laki-laki yang hidup berumah tangga, yang berkecimpung langsung dalam aktivitas kehidupan masyarakat secara umum sebagai masyarakat, ya, sebagaimana masyarakat biasa. Ini adalah upasaka. Sedangkan upasika adalah perempuan, ya, umat Buddha perempuan yang hidup berumah tangga. Jadi yang perlu kita garis bawahi, upasaka adalah laki-laki, sedangkan upasika adalah perempuan. Kemudian yang ketiga adalah ada pandita. Jadi yang pertama adalah upasaka, kedua upasika, yang ketiga adalah pandita. Pandita adalah umat Buddha laki-laki atau perempuan yang hidup berumah tangga dan secara spiritual mereka berkecimpung langsung dalam aktivitas keagamaan serta menjadi pelayan umat Buddha. Biasanya dalam hal ini, ya, baik dalam hal perkawinan, upacara-upacara keagamaan, termasuk kematian dan lain sebagainya, mereka melayani hal ini, ya. Melayani perkawinan, menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin upacara perkawinan, kemudian upacara-upacara keagamaan, di kematian dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membedakan antara upasaka dan upasika. Jadi perbedaan pandita dengan upasaka upasika, sama-sama dia adalah masyarakat awam, ya, masyarakat perumah tangga. Tetapi pandita ini lain daripada upasaka dan upasika. Perbedaannya apa? Mereka berkecimpung langsung, ya. Mereka sebagai pelayan umat Buddha. Inilah bedanya, ya. Nah, ini juga pembahasan terkait masyarakat Buddhis terkait tentang beberapa kelompok atau golongan masyarakat Buddha. Sedangkan fakta yang kedua adalah setiap golongan masyarakat memiliki aturan yang berbeda-beda. Nah, ada aturan bagi para biarawan, ada aturan bagi para perumah tangga. Aturan bagi para biarawan yang dikenal ada di dalam Vinaya. Kemudian ada aturan bagi golongan masyarakat biasa, awam, ada Pancasila Buddhis, ya. Makanya disebut dengan setiap golongan masyarakat memiliki aturan yang berbeda-beda. Para biku misalnya aliran Theravada ada 227 sila atau aturan yang harus dijalani. Sedangkan perumah tangga ada 5 sila. Yang mana kita kenal, ya, yang tidak asing bagi kita umat Buddha. Jangan membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan mengkonsumsi baik minuman maupun obat-obatan yang membuat hilangnya kesadaran. Inilah yang diterapkan oleh masing-masing golongan masyarakat dalam Buddhis, dalam umat Buddha. Jadi para kelompok biarawan mereka menjalankan Vinaya, sedangkan perumah tangga umumnya adalah menjalankan 5 sila. Kemudian ada perbedaan antara Vinaya biku dan Theravada biku.
Theravada dan Bhikkhu Mahayana. Nah, ini adalah sebuah fakta juga ya. Selanjutnya adalah tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh semua golongan Buddhis adalah sama. Tujuan yang tertinggi yang dicapai oleh semua golongan umat Buddha dikenal dengan Nibbana. Ini adalah fakta ya, faktanya. Artinya secara fakta masyarakat Buddhis terdiri atas beberapa kelompok golongan masyarakat. Kemudian setiap golongan masyarakat memiliki aturan yang berbeda-beda. Kemudian ada perbedaan antara ya di dalam Vinaya, juga ada perbedaan-perbedaan antara Theravada dan Mahayana sebagaimana di sini. Kemudian tujuan tertinggi faktanya yang ingin dicapai oleh semua golongan Buddhis adalah sama, yaitu Nibbana tadi ya. Nah, sila berdasarkan jenisnya ya, ada dua, Pakatisila dan Panyatisila. Pertama, Pakatisila. Pakatisila merupakan aturan atau disiplin moral yang alamiah dan berlaku secara universal. Pancasila Buddhis termasuk dalam Pakatisila karena aturan dalam Pancasila merupakan paduan atau standar dasar, panduan atau standar dasar dari norma-norma perilaku baik dalam kehidupan yang berlaku universal. Kemudian sila dalam jalan yang berunsur 8 juga termasuk dalam Pakatisila. Jadi baik sila ya, Vinaya maupun Pancasila Buddhis, kemudian ada Dasasila, ada Atasila, semuanya itu adalah termasuk dalam Pakatisila. Sedangkan Panatisila itu merupakan aturan ya, merupakan aturan atau disiplin moral yang dirumuskan atau sengaja dibuat berdasarkan kesepakatan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan damai. Contohnya apa? Contoh dari Panatisila sebagaimana di dalam yang berlaku di kita ya, Indonesia ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada peraturan pemerintah, tata tertib, dan adat istiadat. Ini adalah masuk dalam Panatisila. Jadi sila itu terbagi menjadi dua, sebagaimana tadi ya, ada Pakatisila dan Panatisila. Pakatisila itu adalah sila baik itu yang dilaksanakan oleh para biarawan maupun para perumah tangga, baik upasaka, upasika, dan pandita, itu adalah masuk dalam Pakatisila. Artinya sila atau aturan yang diajarkan oleh Sang Buddha, nah itu adalah masuk dalam Pakatisila. Nah, sedangkan peraturan ya yang dibuat sebagaimana di sini adalah undang-undang, peraturan pemerintah, tata tertib, dan adat istiadat itu adalah masuk dalam Panatisila. Nah, itulah perbedaan antara Pakatisila dan Panatisila. Ya, demikian pembahasan kali ini ya terkait dengan klasifikasi sila. Kita masuk di bagian A ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat
bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi semua orang. Karena sila itu adalah sebuah aturan. Tentu aturan itu adalah mengarahkan sebagai jalan, ya, sebagai pedoman untuk menjadi atau mengondisikan masyarakat atau manusia, ya, untuk menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang bernilai, ya, menjadi bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun keluarga, termasuk juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ini adalah aturan-aturan hidup yang memisahkan antara tidak baik dan baik, ya. Yang baik ini diatur dalam sila, apabila kita dilaksanakan akan menjadi atau berada dalam koridor pelaksanaan kehidupan sehari-hari yang tidak bertentangan dengan baik aturan pemerintah, aturan di masyarakat dan sebagainya. Demikian pembahasan tentang klasifikasi sila di bagian A-nya. Semoga bermanfaat. Namo Buddhaya.